Halo Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Nak. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita yaitu mengenai bab 7 topik A. Namun sebelumnya ada kalanya kita memimpin dulu memimpin lagu dan doa Nak. Ayo Cika maju Nak, cepat. Ayo maju. Pimpin lagu dan doa. Lagu apa kita ayo? Satu nusa, satu bangsa. Semangat ya. Dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa semoga Tuhan mengaburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami ingin memulai pelajaran, berikanlah kami kepintaran dan berikanlah kami kesehatan dan berikanlah rezeki kepada keluarga kami, kedua orang tua kami dan guru kami. Alhamdulillah segala dosa-dosa mereka kepada keluarga kami dan guru kami. Ya Allah, kami doa kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah amin. Doa selesai. Ini doa selesai. Oke, terima kasih Nak ya. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya anak ibu minta simak video ini ya. Sedang sakit karena bumi kita yang berubah. Walaupun manusia, walaupun binatang, ciptaan Allah semua. Kenapa ngajak suruh ke kampung? Kita bilang ngajak yang salah, bukan. Kita manusia yang ada pikirannya, kalau binatang ada pikiran. Dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan kita Tuhan. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan tema ini, masyarakat menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Kita perempuan jangan kita ketinggalan, pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Jadi jangan dilapisi, nggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota. Itu karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia itu apa untuk memelangkan mungkin istilahnya beban hidup sendiri. Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa mengklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. Ya, dari yang kita tonton tadi, apa yang anak ibu ambil makna dari video tadi? Ya, oke, kita akan memasuki mengenai di pelajaran sebelumnya sudah kita singgung mengenai tentang lingkungan ya. Jadi sekarang ini kita masuk kepada bab 7 topik A ya. Topik A yaitu tujuan pembelajarannya
peserta didik mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan, yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dampak aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Ya, Ibu mau tanya, ya, perubahan apa yang pernah terjadi di lingkunganmu? Mungkin tidak pernah kamu mengalaminya di sekitarmu, tetapi pernah kamu dengar, misal, ya, baik dari internet atau YouTube, misal. Ya, atau Ibu mau tanya, apa ada pernah terjadi perubahan terhadap di lingkungan sekitarmu? Tahu nggak maksudnya terjadi perubahan lingkungan itu? Misalnya tadinya aman-aman aja berubah menjadi tidak aman mungkin oleh karena ada penyebabnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tadi judul kita bab 7, bumi kita terancam bahaya. Tadi dari video tadi sudah langsung dapat, ya. Ada banyak penebangan hutan, ya kan? Lalu banyak sampah-sampah berserakan, ya, plastik banyak di mana-mana, ya. Oke, lalu topik yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, ya. Ya, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan itu yaitu keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Itu mau tanya dulu, apa itu komponen biotik? Nah, ada yang tahu komponen biotik? Ada yang tahu? Ayo, kok usah takut. Komponen biotik itu, nah, inilah dia. Ada tumbuhan. Ada apa lagi? Hewan. Apa lagi? Manusia. Lalu mikroorganisme. Mikroorganisme itu virus, bakteri, ya, itu. Lalu komponen abiotik apa saja? Tanah. Iya, seperti tanah, apalagi? Angin, Iya, angin atau udara. Ya, angin atau udara. Lalu apa lagi? Sinar matahari, ya kan? Sinar matahari. Kelembaban udara juga ada ini, ya, kelembaban udara, iklim, ya, suara dan lain sebagainya. Nah, perhatikan. Ya, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, abiotik maupun biotik, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Ya, iya, akan terganggu. Maka faktor yang menyebabkannya ada dua macam. Ya, ada dua perubahan keseimbangan, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Kenapa bisa terganggu? Karena ada dua faktor yang mengganggu, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Ya, apa saja yang menyebabkan faktor alami? Alami maksudnya apa? Berarti faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan itu yaitu peristiwa alam yang membuat. Ya, alam itu sendiri tanpa ada bantuan dari manusia. Itu kalau dikatakan faktor alami. Ya, contohnya. Ya, iya, peristiwa alam yang ada menimbulkan peristiwa alam, ada yang menimbulkan bencana alam seperti apa? Iya, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, apa lagi? Iya, gempa sudah tadi, ya, angin puting beliung pada alam dan gangguan pada rantai makanan. Jadi kalau terjadi banjir, maka semua akan terganggu, ya kan? Yaitu terganggulah rantai makanan yang ada di sekitar tempat banjir tersebut. Ya, kalau banjir misalnya ikan-ikan tadinya aman jadi tidak aman lagi. Ya, jadi ikan itu tidak bisa lagi dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, bisa, ya. Rantai makanan itu terjadi pada manusia juga, ya, tidak hanya pada
makhluk hidup aja, hewan, ya. Misal padi dimakan oleh tikus, tidak hanya tikus saja dimakan oleh padi, manusia juga ikut, tapi dikelola dulu yang padi menjadi beras, ya kan? Beras lalu bisa jadi nasi lagi, jadi semua terganggu, ya, baik hewan maupun manusia. Lalu bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Itu tadi mengenai faktor alam. Nah, lalu yang kedua, faktor manusia, ya. Ya, secara tidak langsung manusia pasti akan melakukan, ya, suatu tindakan atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Iya, Arjuna. Iya, menabang pohon secara liar. Suka-suka ya, supaya banyak uangnya akan ditebang pohon secara apa namanya kalau secara liar dikatakan ilegal. Iya, ilegal. Ya, makanya ada illegal logging, kan? Ya, penebangan hutan secara tidak resmi, tidak diakui. Makanya siapa yang tanpa diizinkan oleh pemerintah maka akan dikasih sanksi, mungkin penjara, ya kan, atau didenda. Itu dia. Nah, ada beberapa faktor ya yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekonomi ekosistem, yaitu faktor manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tadi bilang, ya. Itu dia. Lalu lingkungan alam menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, setiap hari secara tidak sadar manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari pun bisa berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Ya, ada beberapa aktivitas manusia yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas yang berdampak positif yaitu melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, lalu mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, melakukan penggemburan tanah, lalu menyirami tanaman di rumah setiap hari, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah dengan baik, melakukan daur ulang sampah, menggunakan energi terbarukan, membangun konservasi alam, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon bakau di sekitar pantai, melakukan tebang pilih di hutan. Nah, aktivitas yang berdampak negatif, kebalikannya, itu dia yang tadi ya kan, penebangan hutan secara sembarangan, ya kan, kerusakan hutan, perburuan hewan liar, ya, lalu aktivitas industri, pabrik, ya, sangat berdampak. Kemana pembuangan pabrik itu? Ke sungai-sungai, sehingga apa yang terjadi sungainya, nak? Iya, tercemar. Apa yang ada di dalam sungai? Ikan-ikan, maka ikan-ikannya pada bermatian, sehingga kita tidak bisalah mengkonsumsi ikan. Boleh aja, pasti ada yang hidup, tetapi tidak seperti sebelumnya banyak ikannya, ya kan? Sudah semakin sedikit, sehingga harga ikan akan menjadi mahal, melonjak harganya. Semua pasti berdampak, ya. Itu dia. Ada banyak ini ya. Industri lalu melakukan pemborosan bahan bakar. Nah, bahan bakar minyak. Misal kita berkendaraan, ya, yang Martin, kita di rumah, siapa tahu ada abangnya, keluarganya memakai kendaraan itu boros. Jangan ya, harus hemat. Gunakanlah kendaraan dengan baik, yang seadanya, yang seperlunya saja, nggak usah kesana kemari dengan tidak ada jelasnya. Ya, menghabiskan apa namanya itu? Bahan bakar minyak, seperlunya saja, hemat ya, nak, ya. Itu katakan kepada keluarganya ya, apabila ada yang seperti itu, ya, tidak baik. Lalu melakukan pencemaran air dan tanah, ya, air dan tanah. Misal apa contohnya? Ada yang tahu? Misal di sawah
Apa yang terjadi kalau di sawah? Membuang oli di tanah. Misalnya kalau kita di sawah itu pakai apa? Tadi diapain? Pakai pupuk kan, baik pupuk yang berupa cairan maupun padat. Ya, pupuk yang cairan itu ya seperlunya lah dipakai. Jangan berlebihan supaya apa tanahnya? Supaya tanahnya tidak kekeringan, subur jadinya. Ya, seadanya saja itu dia maksudnya. Pupuk juga begitu karena itu mengandung apa nak? Kimia. Jadi mengurangi pencemaran tanah khususnya ya. Oke, sampai disinilah materinya. Maka ibu akan membuatkan tugas kepada kami. Ya, ini ada tugas kerja kelompok. Ya, ibu sudah membagikan kelompok. Ya, sebelumnya kita semua ada berapa kelompok nak? 4. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, apa nama kelompoknya? Ya, kelompok singa. Kelompok 2? Apa nama kelompoknya? Ya, kelompok 3? Oke, kelompok 4? Gajah. Oke. Nah, ini ada tugasnya dikerjakan secara kelompok. Ya, hanya 10 soal saja. Ada di situ nama kelompoknya. Buat kelompok 3 buka kurung. Kelompok 3 buka kurung. Beruang. Situ nanti buat apa nih ya? Ininya kamu tulis, nanti kamu kerjakan nama kelompoknya. Kelompok 3 buka kurung, beruang, lalu nama anggota kalian semua. Ya, dipilihlah tulisannya yang rapi. Ya, tulisan temannya. Oke, ya ibu kasih waktu 5 menit. Ayo dikerjakan nak. Perhatikan cara mengerjakannya. Tanda garis penghubung untuk peristiwa yang berdampak negatif. Kalau tanda positif, iya peristiwa yang berdampak positif. Sudah paham begitu caranya. Maka buka satu contoh. Pernah terjadi longsor, maka dampaknya lihat yang di sampingnya, kerusakan rumah, jalan tertutup tanah, korban jiwa atau luka-luka. Maka itu negatif atau positif? Dampak negatif atau dampak positif? Iya, dampak negatif. Begitu seterusnya. Ayo kasih waktu 5 menit ya. Ayo cepat dikerjakan. Nanti kalau udah siap, ya, sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan, ya, dan sudah menjawab soal-soal dengan baik, ya. Semua soalnya semoga anak ibu mengerti, ya, apa yang sudah dipelajari. Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir, ya, ibu minta apa yang sudah kamu dengarkan tadi, mulai dari awal pembelajaran kita hingga selesai, ya, apa yang bisa kamu petik atau kamu simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, siapa bisa? Dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 1, Irina, ayo. Jadi pendapat saya tentang pelajaran yang buat sama berikan tadi, kita tuh harus menjaga lingkungan sekitar agar kelestariannya tetap terjaga, agar bumi tetap sehat. Jangan melakukan pembuangan limbah ke sungai atau penebangan pohon secara ilegal atau membuang sampah sembarangan.
karena itu bisa menyebabkan terjadinya bencana alam. Jadi kita harus menjaga kelestariannya seperti melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul, membuang sampah pada tempatnya, terus menanami tanaman agar sekitar kita tetap segar. Bisa? Ada? Ayo, apa? Ayo. Ayo, coba. Harus berani. Ayo, diri. Abdullah bisa. Ayo, diri. Gak apa-apa. Ayo, diri. Ayo, cepat. Sampaikan apa yang kami ketahui. Ayo, diri. Bersama-sama, ya kan? Ayo. Jadi mulai dari awal tadi yang ibu tunjukkan video sama kami, langsung ketahuan bahwa ibu mau mengajarkan kami tentang kelestarian lingkungan. Lalu ibu sudah memberikan kepada kami untuk caranya menjaga kelestarian lingkungan mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Yaitu dampak positifnya yaitu adalah mengurangi penggunaan sampah plastik, terus melakukan reboisasi, lalu melakukan penyuburan tanah, menanami tanaman di sekitaran lingkungan. Lalu dampak negatifnya adalah seperti menebang pohon sembarangan, membuang limbah pabrik di sungai, lalu pemakaian bahan kimia secara berlebihan, ataupun membuang bahan kimia di tanah. Ya, ada lagi? Sudah sampai di situ saja. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, ada lain? Ada aja kak? Ayo sedikit saja. Ayo. Atau Dimas? Ayo, jangan dipegang-pegang yang ada di dalam kakinya. Ayo, ada semua berbicara. Iya, kita bicara. Ayo, kita tunjukkan. Harus berani. Ayo. Dalam yang ibu sampaikan tadi kepada kami, aku menyimak satu catatan ibu bahwa kami harus melestarikan lingkungan dan tidak membuang sampah pada sungai dan menanam pohon di sekitar dan tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak boleh menambang pohon sembarangan dan tidak boleh membuang limbah pabrik ke sungai. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jangan. Ayo, berikan pendapat. Ayo. Gabriel, gimana? Bisa? Ayo, ada lagi? Oke, Dimas ya. Menambahin sedikit. Oke, ada lagi ya. Oke, jadi Ibu sangat berterima kasih sekali bahwa anak ibu sudah paham akan yang menjaga kelestarian lingkungan, ya, sehingga lingkungan kita tetap terjaga, ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, ya. Oke, buat anak ibu semuanya, jadi ini ada sedikit lagi ya, ini ada refleksi buat anak ibu semuanya. Nanti dijawab besok, minta ya dijawab di rumah refleksinya, nanti apa yang sudah kami pelajari hari ini ya dijawab di sini. Besok ibu minta ya nak ya, jawabannya ya nak ya, kumpulkan ya. Oke? Ya, jangan lupa dijawab besok ya nak ya. Oke. Ya Bu, boleh tahu Bu?
Islam ya. Doa saya bapak dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami saat ini telah bisa melaksanakan kegiatan kami. Saat ini kami ingin beristirahat, berikan kesehatan, berikan kesehatan, dan juga orang tua kesehatan. Dengan memberikan rezeki yang berlimpah, dan juga kepada kami, atas kepada mereka dan juga kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi Bapak Anak semuanya. Ya, terima kasih anak ya.